Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ke-6 mengenai outline skripsi, perancangan sistem program bisnis, ya basisnya desktop dan web programming. Jadi di sini adalah outline ini adalah membahas mengenai perancangan sistem perusahaan maupun instansi beserta dengan pembuatan program basis desktop atau web programming. Nah, di sini outline-nya. Jadi hampir sama kalau di awalnya ya, semuanya lembar judul, persembahan, pernyataan keaslian, persetujuan publikasi karya ilmiah, persetujuan dan pengesahan skripsi, kemudian lembar panduan penggunaan hak cipta. Kemudian ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar simbol, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, untuk di bab 1, pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, sama perumusan masalah. Hampir sama ya sama yang sebelumnya. Kemudian ada maksud tujuan, kemudian ada metode penelitian. Di sini mengenai teknik pengumpulan datanya secara observasi, wawancara, studi pustaka. Kemudian model pengembangan sistemnya, analisa kebutuhan sistem, desain, code generation, testing, support. Berikutnya ada ruang lingkup. Nah, untuk di bab 2-nya ada landasan teori, tinjauan pustaka, penelitian terkait. Kemudian di bab 3-nya analisa sistem berjalan mengenai tinjauan institusi atau perusahaan, sejarah dan struktur organisasi. Berikutnya proses bisnis sistem dan spesifikasi dokumen sistem berjalan. Nanti sih dibahas ya maksudnya apa penjelasannya. Kemudian di bab 4 ada rancangan sistem dan program usulan, ada analisa kebutuhan softwarenya, kemudian ada desain berhubungan dengan database, ya, software arsitektur, user interface. Berikutnya ada code generation, ada testing, support, ya, ada publikasi web, spesifikasi hardware dan software, kemudian spesifikasi dokumen sistem usulan, penutup, kesimpulan dan saran. Berikutnya ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi bimbingan, surat keterangan riset, ya, lampiran A dokumen sistem berjalan, lampiran B dokumen sistem usulan. Ini yang dokumen sistem usulan. Nah, di sini ada catatannya. Jadi mahasiswa wajib melakukan riset dan surat riset wajib dibawa pada saat ujian sidang. Berikutnya untuk referensi jurnal adalah 3, ya, wajib dibawa atau nanti wajib ada. Kemudian latar belakang masalah adalah berisi tentang fakta permasalahan yang ada di perusahaan. Diperkuat dengan minimal 1 kutipan jurnal penelitian yang terdahulu. Jurnal yang digunakan adalah jurnal basisnya ISSN atau volume number. Kemudian model pengembangan sistemnya, jika model pengembangan sistem yang digunakan bukan waterfall, maka isi dari tahapan model pengembangan sistem yang dibahas disesuaikan dengan model pengembangan sistem yang akan digunakan. Jadi tergantung dari pengembangan sistemnya. Kalau misalnya kita pakainya metode lain, ya berarti yang dijelaskan metode lain. Berikutnya tinjauan pustaka berisi tentang semua teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Kemudian penelitian terkait berisi tentang penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Ya, contohnya adalah cara penulisan penelitian terkait dapat dilihat pada bab 2 di hands-on. Ya, ini biasanya berhubungan dengan kutipan jurnal kalau penelitian terkait. Berikutnya proses bisnis menceritakan kegiatan utama dari masalah yang diangkat dalam satu paragraf, ya. Jadi diceritakan dalam satu paragraf, kemudian digambarkan dengan activity diagram. Berikutnya, analisa kebutuhan sistem adalah pada bab 4 menjelaskan tentang kebutuhan fungsional software. Jadi programnya atau aplikasinya bisa melakukan apa aja, ya. Nah, di sini nanti akan diterapkan di mana dan tampilan antarmukanya apa saja yang akan dilakukan yang ada di dalam sistem yang akan dibuat. Nah, nanti digambarkan dengan use case dan activity diagram mengenai proses bisnis, mengenai berkaitan dengan proses bisnis yang diceritakan. Kemudian untuk yang berikutnya desain database, ya, adalah menggambarkan tabel-tabel yang ada di program beserta dengan relase dan tipe datanya. Dalam penggambarannya adalah menggunakan data model, ya, atau menggunakan entity relationship diagram. Jadi menggunakan data model atau IRD. Nah, jika menggunakan data model, maka harus menggambarkan logical data modelnya dan physical data modelnya.
Kalau kita menggambarkannya adalah menggunakan data model, nanti ada logical data model dan physical data model. Tapi kalau jika menggunakan IRD, maka yang digambarkan adalah IRD dan LRS-nya. Nah, berikutnya adalah mengenai software arsitektur. Ya, di sini adalah menggambarkan UML-nya. Jadi jika programnya buat berdasarkan program berorientasi objek atau OOP, nanti yang digambarkan adalah kelas diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan deployment diagram terkait dengan program yang dibuat dan hanya berhubungan dengan proses bisnis sistem saja. Jika program yang dibuat adalah program terstruktur, maka nanti di sini menggambarkan adalah UML-nya adalah deployment diagram dan komponen diagram terkait dengan program yang dibuat dan yang hanya berhubungan dengan proses bisnis sistem saja. Berikutnya adalah user interface, menampilkan desain form antar muka form-form yang akan dibuat. Kemudian ada code generation, jika program yang dibuat adalah program berorientasi objek atau OOP. Pada tahapan ini menampilkan hasil listing program, hasil generate dari kelas-kelas yang dibuat. Nah, jika program yang dibuat adalah program terstruktur, pada tahapan ini adalah menampilkan listing program pada form yang terkait dengan proses bisnis utamanya. Ya. Kemudian testing, menggunakan black box testing untuk pengujiannya. Hanya form yang berhubungan dengan proses bisnis utama saja yang ditampilkan, ya, hasil pengujiannya. Jadi nanti black box testingnya nggak semua form, tapi berhubungan dengan proses bisnis utama. Kesimpulan adalah membahas mengenai menjawab permasalahan yang ada berarti tentang kelebihan dan kekurangan sistem yang dibuat. Saran berarti tentang solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga solusi, ya kan kita jelasin kesimpulan ada kelemahannya. Nah, ini solusinya di saran. Dari saran ini ada 3 aspek, manajerial, sistem, dan penelitian atau pembahasan selanjutnya. Kemudian rancangan webnya tidak boleh menggunakan CMS atau blog, ya. Publikasi web di sini adalah jika program berbasis web programming untuk penggunaan luar perusahaan atau internet berarti harus dipublikasikan. Maksudnya jika programnya bisa untuk penggunaan luar berarti wajib dipublish. Kalau jika programnya adalah di dalam perusahaan aja berarti tidak harus dipublish, ya, secara online tapi menggunakan intranet. Jadi penonton internet atau intranet tergantung kasus yang dibahas. Nah, nanti bisa dilihat di buku pedoman laporan skripsi dan hands-on mengenai perancangan sistem program bisnis, ya. Kemudian contoh skripsi. Nah, kalau contoh skripsi ya basisnya desktop dan web programming bisa dilihat di repository.nusamandiri.ac.id. Nah, kita masuk mengenai outline-nya, ya, penjelasan outline dari program sistem program bisnis. Tadi latar belakang adalah berisi mengenai fakta permasalahan yang ada di perusahaan, ya. Masalahnya apa sih, kenapa kita mau bikin programnya atau webnya. Nanti ditambahkan jurnal, ya, satu jurnal yang jadi landasannya. Nih, misalnya CV Kasih Sayang merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan, retail produk-produk kecantikan, penjualan retail produk-produk kecantikan. Nah, kendala yang dihadapi adalah nih dalam memasarkan produk adalah bagaimana cara memperluas area pemasaran, ya, agar dapat menjual produk mereka baik di dalam maupun di luar daerah. Nah, ini jadi masalahnya. Perusahaan ini ingin memperluas, ya, penjualan atau pemasarannya. Jadi baik di dalam maupun di luar daerah. Kemudian CV Kasih Sayang hanya memanfaatkan media kertas, yaitu dengan mencetak pamflet, brosur ataupun katalog yang nantinya akan disebarkan oleh karyawan CV Sayang ke daerah CV Kasih Sayang ke daerah sekitar di mana CV Kasih Sayang berada. Nah, ini adalah masalahnya. Jadi kita jelaskan. Nah, habis itu kita ambil kutipan jurnalnya, ya. Toko Indah, ini kutipan jurnal. Toko Indah Jaya Furniture mempunyai permasalahan. Bagaimana cara untuk memperluas dan mendapatkan pelanggan, baik di dalam maupun di luar daerah. Untuk memecahkan permasalahan di atas, Toko Indah Jaya Furniture ingin membangun sistem penjualan online untuk mempromosikan produk yang dibuat oleh Toko Indah Jaya Furniture. Saat ini internet adalah menjadi salah satu infrastruktur komunikasi yang termurah
ya, dan jangkauan komunikasi yang luas tanpa batas. Maka internet digunakan sebagai media alternatif untuk menjalankan suatu usaha maupun bisnis. Jadi kita jelaskan masalahnya, terus mau gimana solusi masalahnya yang di atas gitu ya. Itu namanya di latar belakang masalah. Nah, dari yang ini kita identifikasi masalahnya, berarti dibikin poin. Yang pertama adalah sistem penjualan produk kecantikan saat ini berjalan dirasa kurang efektif karena hanya memanfaatkan media kertas, yaitu media dengan cetak brosur, pamflet, ya. Kemudian ataupun katalog yang dirasakan kurang efektif. Terus dibahas juga, sebenarnya ini dijelaskan dulu di atas ya, biar bisa kita identifikasi. Laporan stok barang masih manual, kurang mendukung prosedur penjualan. Kemudian lambatnya perkembangan perusahaan karena kurangnya promosi. Ini kan tadi dijelasin ya. Promosi perusahaan kepada masyarakat sehingga tidak semua kalangan masyarakat mengenal perusahaan ini. Nah, setelah itu kita rumusin tuh masalahnya. Berarti apa? Perlu dikembangkannya sistem informasi yang mengelola data pesanan customer dan pengendalian stok barang. Nah, kemudian kita jelaskan maksud dan tujuan. Maksudnya ini apa? Tujuannya misalnya salah satu syarat kelulusan. Kemudian nih metode penelitian. Ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Jadi kalau observasi menjelaskan tentang proses observasi yang dilakukan, ya. Tempatnya di mana, gimana cara kita mengamati ya berhubungan dengan sistem perusahaan tersebut. Kemudian wawancara menjelaskan tentang proses wawancara yang dilakukan, ya gimana caranya kita melakukan, kemudian siapa yang kita wawancara. Berikutnya studi pustaka menjelaskan tentang studi yang dilakukan, misalnya dengan buku atau dengan jurnal ya. Kemudian model pengembangan sistem, kita jelaskan mengenai analisa kebutuhan softwarenya. Ya, di sini adalah dijelaskan desainnya nanti menggunakan apa. Tadi ya rancangan database, software arsitektur, dan user interface. Code generation dijelaskan nanti jadi yang dibuat misalnya pemrogramannya terstruktur atau berbasis objek. Nah, testingnya adalah misalnya menggunakan black box testing. Supportnya adalah di sini berhubungan dengan terkait dengan hardware dan software yang digunakan. Jadi kalau misalnya di sini tidak menggunakan waterfall, berarti diganti di sini. Ya, kalau menggunakan waterfall ini yang dijelaskan. Disesuaikan. Berikutnya, ruang lingkup, penjelasan ruang lingkup yang dibahas dalam laporan skripsinya, ya. Jadi dibahasnya adalah berhubungan dengan nanti programnya itu apa aja yang dibahas, ya. Misalnya dari pendaftaran anggota, kemudian transaksi penjualan, kemudian laporan penjualan, nah itu yang dibahas. Kemudian tujuan pustaka, ya landasan teorinya untuk tujuan pustaka. Nah, di sini adalah berisi tentang yang kita bahas, ya apa teori-teori apa yang mendukung di berhubungan dengan program bisnis rancangannya. Misalnya di sini pakainya ABC ya. Jadi nggak langsung pakai 2.1.1, tapi langsung ke A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, contohnya adalah mengenai sistem informasi tentang e-commerce, karena mau bikinnya basis web untuk jualan online, kemudian UML, IRD, dan seterusnya disesuaikan dengan skripsi yang dibahas. Kemudian penelitian terkait, ya berhubungan dengan jurnal. Tadi kan ada 3 wajib, berarti di bab 1, di bab 2 ada 2. Nah, di sini adalah membahas tentang, di sini adalah banyak kelemahannya nih, ya contohnya kita kutip dari jurnal berhubungan dengan, kalau di sini usahakan dengan judul yang terkait kayak tadi hampir sama dengan bab 1, masalahnya, solusinya, nah itu dijelaskan metodenya pakai apa. Berikutnya analisis sistem berjalan. Bila riset dilakukan institusi seperti sekolah, yayasan, maka sub 3.1 dituliskan tinjauannya, ya. Kemudian berisi tentang apa? Berisi tentang perusahaannya itu bergerak di bidang apa, ya. Di sini ada sejarah, berisi tentang sejarah perusahaan, ya. Tempat riset berdiri hingga sekarang. Kemudian ada struktur organisasi, ya, dan fungsinya dijelaskan. Kemudian 3.2 proses bisnisnya adalah menceritakan kegiatan utama sistem dari masalah yang diangkat. Ya, di sini nanti dibahas mengenai masalahnya, ya. Kemudian dinarasikan mengenai kegiatan sistem, ya, prosesnya seperti apa. Nanti digambarkan menggunakan activity diagram.
Jadi boleh yang aktifkan udah belajar tentang activity diagram, boleh yang menggunakan Swimlane atau enggak. Jadi nanti ceritakan dalam satu paragraf, kemudian digambar dengan activity diagram. Nah, ini contohnya. PT Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, dan kegiatan penjualannya diawali ketika bagian layanan menerima pesanan, kemudian informasi pesanan tersebut akan diteruskan ke bagian pemenuhan. Bagian layanan konsumen juga akan mengirimkan invoice kepada bagian keuangan. Transaksi penjualan akan dianggap selesai jika bagian keuangan telah menerima pembayaran dan barang telah dikirim. Nah, diceritakanlah di dalam satu activity diagram, dijelaskan. Nah, ini ceritanya. Ini yang menggunakan Swimlane nih, dibagi ada aktornya. Berhubungan dengan aktor sama di sini tadi berhubungan dengan aktor ya, diceritakan. Kalau yang bawahnya dia nggak dibikin Swimlane-nya, langsung dibuat. Nah, itu boleh, terserah yang mana aja boleh. Kemudian spesifikasi dokumen sistem berjalan ya, di sini berarti berhubungan dengan dokumen ya, pada saat sistemnya berjalan apa aja yang menjadi input dan outputnya ya. Biasanya bentuknya adalah dokumen. Contohnya misalnya ada struk penjualan ya. Kalau misalnya penjual misalnya ada invoice atau misalnya ada surat jalan, nah itu ya. Atau kalau sekarang bahasanya resi pengiriman. Nah, ini berikutnya masuk ke bab 4 mengenai rancangan sistem dan program usulan. Nah, di sini adalah analisis kebutuhan software ya. Untuk tahap analisis di sini adalah sistem e-commerce dalam sistem penjualan secara online berbasis di mana penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung ya. Calon pembeli melakukan pembelian melalui media browser. Kemudian dijelaskan ya halaman front page-nya. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan dari sistem e-commerce-nya, dijelasin ya prosesnya seperti apa. Kemudian jelaskan halaman adminnya. Adminnya itu nanti apa aja kegiatannya. Setelah itu digambarkan dengan use case. Nah, ini contoh penggambaran use case-nya. Dari yang tadi dijelaskan, kita gambar use case-nya, aktornya misalnya siapa, ya customer atau pelanggan. Nah, ini dijelaskan kegiatannya menggunakan use case. Berikutnya dibuat deskripsi use case-nya dari gambar tadi. Nah, berikutnya dijelaskan juga tadi admin ya use case-nya. Nah, untuk penggambaran use case ya dengan yang model yang kalau di sini adalah dijelaskan use case adalah 4 use case, yaitu mengelola data barang, mengelola transaksi penjualan, mengelola peran penjualan, dan mengelola data account. Maka untuk penggambaran deskripsi use case harus dilanjutkan ya untuk si level use case yang lain. Ini dilanjutkan ya. Jadi bukan cuma satu tapi dijelaskan semuanya per use case untuk deskripsinya. Jadi ada deskripsi use case, transaksi, laporan, data account, dan seterusnya. Nah, di sini ada penggambaran use case diagram berdasarkan model kedua. Jadi di sini adalah per fungsi sistem dengan membuat package diagramnya terlebih dahulu. Ya, menggambarkan use case diagram dan deskripsi use case-nya tergantung dari package diagram yang dibuat. Nah, ini contohnya, dibuat dulu package-nya. Nah, ini menggambarkan use case-nya. Jadi berdasarkan package yang ini nih, ya, mengolah data barang, data transaksi, ya. Nih, dibuat use case-nya. Jadi berdasarkan package-nya. Setelah itu menjelaskan tentang activity diagramnya, ya. Dari halaman front page tadi dibuat activity diagramnya, nih dibuat. Dijelaskan. Nah, berikutnya adalah desain dari database-nya ya. Menggambarkan di kondisinya adalah logical data model. Logical data model berarti menggunakan physical data model. Kemudian kalau misalnya IRD, nih IRD-nya, rancangan database-nya
berarti nanti gambarnya selanjutnya ada LRS-nya, ya, dibuat LRS-nya. Kemudian dibikin spesifikasi filenya. Setelah itu dibikin software arsitekturnya. Nah, untuk software arsitektur tadi dibahas ya UML-nya. Kalau OOP berarti yang dibahas adalah untuk UML-nya, untuk software arsitekturnya tadi ya, kalau dia basisnya OOP, berarti dibuat kelas, sequence, komponen, dan deployment. Kalau terstruktur, dibuat UML-nya ditambahkan deployment dan komponen. Nah, ini contoh kelas diagram, berarti yang basisnya OOP. Ya. Berikutnya, dibikin sequence-nya. Kemudian, sequence-nya dilanjutkan ya, berdasarkan dari sesuai dengan program yang ada. Ini contoh sequence halaman admin. Kemudian, nah ini tadi kalau terstruktur dibikin OOP sama deployment-nya. Nah, berikutnya dibikin rancangan user interface-nya atau tampilan program sistem usulannya. Nah, untuk code generation, jadi kalau OOP berarti yang listing programnya hasil generate dari kelas-kelas yang telah dibuat. Jadi nggak semuanya dimasukin, tapi yang generate dan kelas yang dibuat. Kemudian kalau terstruktur berarti form yang terkait dengan proses bisnis utama, biasanya berhubungan dengan transaksinya. Nah, itu ya penjelasan mengenai outline dari program bisnis nih ya. Jadi mengenai program terstruktur berarti transaksinya aja. Oke, saya tutup. Terima kasih.